gitu. Pokoknya dalam 1 tahun itu dia buka cabang 1. Nah, saya sama Ana berangkat tuh pagi-pagi pakai travel. Jadi antara perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan di atas jembatan Losari itu, kesananya udah masuk di Jawa Tengah itu ada perbaikan jalan Mang jadi lalin itu agak tersendat gitu. Saya di atas jembatan saya ngelihat bapaknya anak sudah meninggal, orang tuanya. Saya tuh ngelihat itu, saya bilang, nak, bapakmu nak. Pas anak ibu sosoknya udah hilang. Udahlah, gak usah yang macam-macam. Perasaan kamu ngomongnya macam-macam aja dari kemarin. Udah, tugas kamu nemenin saya, kata anak gitu. Itu terulang lagi ketika mau masuk Jawa Timur. Jadi di jalan yang kiri kanannya itu masuk kayak hutan tuh. Terulang seperti itu lagi. Saya ngeliat sosok bapaknya lagi begitu. Cuman kali ini dia gitu tuh. Jadi galain kepala tuh seolah-olah melarang, udah baliklah gitu tuh. Saya ngomong ke anak begitu, ya mana nggak mungkin didengar lagi, nggak didengar. Udahlah, bapak saya udah nggak ada, nggak usah kayak ngaco-ngaco. Ya kali ini kita tuh kayak ke tempat yang gubuk tuh Mang Jadi di gubuk itu kayaknya si kuncen, mungkin si anak ini bilang kalau saya dapat kenalan teman saya, katanya di sini ada pesugihan tanpa tumbal. Si kuncen itu si Abah, kita namanya Abah aja, bilang gini gitu. Jadi si Abah itu seakan-akan mana ada yang seperti itu gitu. Abah bilang, kalau misalnya kamu ragu jangan, kalau misalnya sudah yakin silahkan, karena di sini tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Entah dapat keberanian dari mana. Ana bilang oke, karena saya sudah sampai sini, apapun resikonya saya tanggung. Jadi di Gunung Wilis itu kita di tempat ritualnya tuh kayak ada tangga tuh. Jadi kita kan pengen tangga. Si Ana ini diajak sama si Abah ini masuk ke dalam gua. Nya 50 meter di depan gua ini ada saung tuh. Nah di saung itu saya nunggu Ana ini kan mulai ritual Ana kan jam 12 malam sampai hampir pagi jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Pagi tuh Ana keluar tuh Mang dari gua, ngajak saya pulang, yuk pulang gitu. Saya bilang udah selesai, udah katanya gitu. Si Abah ini bilangnya nanti tinggal ditunggu katanya gitu. Kan saya nggak ngerti tuh yang mereka omongin apa, yang terjadi di dalam juga kan. Saya nggak tahu karena saya nggak lihat, jadi saya pulang. Di perjalanan ngobrol pun Ana lebih banyak diem Mang nggak kayak waktu pertama ini. Kalau saya ngajak ngobrol pun dia lebih banyak diem. Sudah ada sekitar hampir 3 mingguan lah, 4:30 pagi saya dibangunin sama suami saya. Mah bangun mah, Tika meninggal. Jadi Tika ini istrinya dari si Rizal, menantunya Ana. Saya langsung ngeh Mang wah jangan-jangan nih anak ngorbanin numbalin menantunya nih. Dan kebetulan si Tika itu lagi hamil Mang Jadi saya tuh ngelihat jasadnya Tika itu karena saya penasaran. Orang ngomong katanya gitu, Tika janinnya hilang. Terusnya saya ngedeketin, ini memang si Tika tuh ngerembes darahnya tuh masih kelihatan tuh Mang Jadi ngerembes kain kafannya tuh masih kelihatan darahnya. Jadi pasca dikebumikannya Tika itu semingguan lah. Itu yang namanya warungnya Ana itu rame, laris Mang yang namanya orang datang tuh, pelanggan, mobil, motor, itu nggak kenal weekend, nggak kenal hari biasa, itu saya kewalahan. Padahal nggak ada perubahan bumbu atau apa? Nggak ada. Saya sendiri kan kasirnya nih, saya kewalahan. Tetap ya pikiran saya ke sana. Jadi nih anak numbalin jangannya pesugihannya jadi nih. Pikiran saya ke situ. 1 bulan kejadian itu si Tika meninggal, saya memberanikan diri
nanya ke Ana. Karena udah mau close kan, mau tutup seperti biasa. Saya bilang, "Nak, saya boleh nanya nggak?" Itu kan. "Ai kamu kemarin yang ke Gunung Wilis itu, pesugihan, itu jadi tah?" Saya tanya gitu. Ana gini. Dia diem, tapi dia bilang, "Iya, jadi." "Apa yang terjadi?" Saya bilang gitu. Cerita Mang dia tuh. Jadi dia itu masuk ke gua ya sama si Abah ini, dikasih mantra segala macem. Dia tuh sila, duduk di depan sajennya. Dia duduk di atas batu ya. Jam 2-an lah mungkin katanya, soalnya udah mau selesai ritual, udah mau selesai. Itu dia tuh perasaan tuh dingin banget, kayak ada sesuatu yang ke badannya tuh, itu dingin. Jadi si anak ini takut tapi penasaran, kayak yang kayak ular tuh, tapi dingin gitu ke badan dia tuh. Karena dia penasaran, dia melek. Katanya sosoknya ular, sosoknya ular perempuan, tapi badan kesini perempuan, ininya ular. Jadi si ratu ular ini ngomong gini ke dia, "Ritual kamu selesai," bilangnya gitu. Setelah si ratu ular ini hilang, si Abah masuk, "Ikut saya Bu," katanya. "Ritualnya nggak cuma di sini, tapi tugasnya kamu ikut saya." Jadi anak ini diantar, dibawa ini ke satu sumur, Mang satu sumur. Tugas kamu sekarang kamu lihat sumur itu, dalam sumur itu. Soalnya dalam sumur itu yang kamu lihat itu adalah tumbal pertama kamu, kata si Abah. Sama anak kan dilihat tuh, ternyata yang dilihat itu orang tuanya, Mang orang tuanya dari anak. Ngomonglah kata anak, "Ini orang tua saya, tapi posisinya orang tua saya sudah meninggal, Bah." Sama si Abah disuruh lihat lagi. Yang dilihat itu ternyata Tika, menantunya, lagi makan. "Saya lihat menantu saya," kata Ana ya. Jadi waktu pertama orang tuanya, Iya, karena orang tuanya sudah meninggal. ganti yang kedua. Yang dilihat ulang. Yang itu dia lihat menantunya itu Tika yang lagi hamil itu makan. Berarti nanti tumbal pertama kamu adalah menantu kamu. Jadi ini dikasih 1 genggam ketan, beras ketan. Tugas kamu nanti ini olah beras ini menjadi makanan untuk Tika, dan 1 buah kelapa hijau. Nanti kelapa ini kamu kasih juga ke Tika. Omat, makanan yang kamu kasih buat Tika tidak boleh ada satupun yang makan. Ini khusus Tika.